Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya enggak? Dari teman-teman, silakan. Dari kelompok lain, Mas Yo, Mbak Yeni, yang mau bertanya dulu, saya kasih kesempatan dulu. Halo. Ada pertanyaan lah? Iya, tentang komen. Mbak Yeni? Belum ada. Oke, kalau enggak ada dari saya berarti ya. Ini sudah bagus. Cuman kalau menurut saya, Mbak masih kurang detail. Dulu masih ingat nggak tugas pemasaran jasa yang pernah saya kasih? Dulu kan bikin perusahaan toh, itu sebenarnya juga salah satu step untuk bikin studi kelayakan, tapi kan lebih dari sisi pemasarannya. Kan dulu kan kayak produknya apa dari marketing mixnya, STP-nya kayak gimana ya kan. Nah, kalau di sini SKB kan lebih detail, enggak hanya dari sisi pemasaran. Nah, ini kayak di sini misalnya untuk biaya-biayanya mungkin kayak gini ya, kisaran harga Mbak membedakan nggak harga jual antara di Indo sama di Taiwan atau Hong Kong? Kan otomatis harusnya harganya berbeda. Karena apa? Pertama, yang di Indo kan sudah pasti paling biaya pengiriman kan nggak semahal kalau ke Taiwan atau Hong Kong. Itu sudah dimasukkan di sini belum dengan harga segitu, kisaran 10.000 sampai 250.000. Terus kayak misalnya juga sewa ruko atau bangunan. Kenapa kok kok pembuatan produksinya dibedakan? Kalau menurut saya kan ruko kan ada biasanya kan bertingkat. Kenapa nggak sekalian aja dijadikan satu di ruko itu, jadi bisa mengurangi mungkin biaya pengiriman dari, walaupun hanya 1 kilometer ya jaraknya antara tempat produksi sama tempat penjualan, tapi itu kan tetap mengeluarkan biaya angkut. Nah, itu seharusnya juga dimasukkan di situ kalau memang maunya seperti itu. Dan ingat, walaupun itu rumah sendiri, tapi ingat kan salah satu dari dulu kalau belajar akuntansi, prinsip akuntansi kan harus dibedakan antara milik pribadi sama punya perusahaan. Walaupun di rumah misalnya mau produksinya di tempatnya Mbak Santi sendiri, tapi tetap harus dihitung kira-kira misalnya ketika bikin barang-barangnya di rumah itu biaya apa aja yang keluar di situ. Misalnya kan pasti di situ ada, kalau mesin jahit 3 mesin jahit kan paling nggak ada satu ruangan untuk membuat produk tersebut kan. Nah, di ruangan tersebut kira-kira apa, misalnya butuh mungkin listrik, terus mungkin lampu atau mungkin kipas angin atau apa untuk satu ruangan itu. Nah, itu juga harus diperkirakan Mbak di situ. Itu kayak anggapannya walaupun itu milik pribadi, tapi kan tetap nanti ada biaya yang keluar yang digunakan untuk kelangsungan perusahaan. Terus habis itu di situ kalau menurut saya selain itu tadi mau ngomong apa, kok tiba-tiba lupa. Jadi ini ada beberapa yang Mbak kelupaan juga. Kan Mbak bilangnya juga menarik TKI untuk bekerja di situ kan. Nah, di sini juga tidak ada biaya gaji yang buat barang. Itu kan juga termasuk biaya yang dikeluarkan toh. Jadi modal awal itu, terus biaya promosi juga tidak ada di sini. Kan pasti harus ada promo awal-awal. Nah, itu kalau menurut saya dari sisi ininya keuangannya kurang detail Mbak, harus benar-benar detail. Jadi kayak misalnya
semua komponen yang bakalan dipakai untuk kelangsungan hidup perusahaan itu harus dicantumkan, tidak boleh ada yang miss satupun. Oke Mbak Santi, ya kayak biaya lain-lain ini kan biaya lain kan masih di luar itu. Nah jangan misalnya biaya promosi atau biaya gaji jangan dimasukkan biaya lain-lain, karena ini benar-benar di luar hal-hal tersebut. Jadi harus detail. Kalau menurut saya, saran saya mendingan biasanya ruko itu kan tidak cuma satu lantai, 2 lantai atau beberapa lantai, mending produksinya sekalian di situ aja. Jadi juga bisa mengurangi biaya angkut kan, terus juga bisa mengurangi biaya untuk nanti bikin produksi di situ yang di ruangan. Walaupun rumah sendiri pasti nanti mengeluarkan biaya lagi, itu lebih baik di situ. Sama harganya harus dibedakan antara yang dijual di Indo sama yang dijual di luar negeri. Bahkan mungkin bisa harga yang di Malang sama di Blitar pun beda. Itu kan sudah ada biaya angkut ke Blitar, itu kan lebih jauh. Nah itu juga harus diperkirakan. Terus misalnya yang bagian mengirim barang itu kan juga perlu membayar karyawan tersebut. Nah itu harus dipikirkan. Jadi berapa jumlah karyawan yang akan dipekerjakan itu juga harus ditulis, dan gajinya berapa per bulan itu harus detail. Terus tadi ada lagi, nah kapasitas produksi ini segini ini untuk berapa lama? Ini per bulan, apa per tahun, apa per apa? Jadi kapasitas produksi ini segini nih untuk apa Mbak? Kan nggak mungkin kan produksi cuma sekali aja, itu juga harus diproyeksikan. Misalnya kan kalau kita bikin perusahaan kan nggak mungkin kita berasumsi kita cuman berproduksi dalam perusahaan kita cuma berdiri dalam waktu 1 tahun habis itu selesai, kan nggak mungkin. Nah itu harus diproyeksikan. Misalnya kapasitas produksi dengan adanya 3 mesin itu bisa menghasilkan berapa produk, misalnya produk jilbab, produk dress atau bros itu bisa dihasilkan berapa. Saya 1 mesin bisa menghasilkan 50 baju dalam waktu berapa lama, itu juga harus diperkirakan. Biasanya sih proyeksi bisa per bulan atau per tahun juga enggak apa-apa. Jadi kapasitas produksinya itu segitu. Nah, makanya saya tanya ini segini nih kapasitas produksi per bulan apa per tahun atau gimana Mbak Santi? 10 dress, 25 jilbab, 50 bros. Per bulan. Nah itu harus juga dijelaskan lebih detail. Jadi berarti kapasitas produksi per bulan segitu. Kenapa kok jumlahnya kayaknya nggak sesuai sama itu? Maksudnya biasanya nganunya perhitungannya per mesin. 1 mesin itu bisa memproduksi berapa kayak gitu.